Halo siswa-siswi kelas 10 MINYA, bertemu lagi di video pembelajaran matematika peminatan. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Pada video ini kita akan belajar tentang operasi dasar vektor. Jadi sebenarnya ada operasi vektor itu dibagi menjadi dua, ada operasi dasar vektor dan operasi aljabar vektor. Nah, yang akan kita pelajari pertama itu adalah operasi dasar vektor. Yang pertama, operasi hitung itu kita tahu persis ada 4 dasar ya, ada penjumlahan, pembagian, kemudian pengurangan dan perkalian. Nah, di sini kita akan awali dengan perkalian vektor dengan skalar ya. Operasi dasar vektor yaitu yang pertama perkalian vektor dengan skalar. Suatu vektor, misal vektor A seperti ini ya, dikalikan dengan suatu vektor M ya, maka hasilnya adalah suatu vektor MA. Jika nilai M-nya itu lebih dari 0, maka vektor A-nya dan MA-nya itu mempunyai arah yang sama. Namun jika nilai M-nya itu kurang dari 0, maka vektor A dan vektor MA itu berlawanan arah. Misal seperti ini, contoh. Diketahui ada vektor A dengan arah menuju X positif ya. Kemudian kita disuruh menentukan 2 kali vektor A. Jadi bisa kalian lihat misalkan suatu vektor A dikalikan dengan suatu skalar M. Jadi ini vektor A-nya, kemudian skalar atau nilai skalar M-nya itu adalah 2. Ya, nilai skalar M-nya adalah 2. Maka hasilnya adalah vektor MA. Ya. Jadi hasilnya adalah vektor 2A. Kalau kita gambarkan, maka bisa dilihat. Ini vektor A, kemudian karena dikali 2, ya berarti vektor A-nya 2 kali. Nah, hasilnya seperti ini. Vektor A berulang sebanyak 2 kali, ya menjadi vektor 2A. Kita lihat. Sesuai dengan aturannya ketika nilai skalar atau M-nya itu lebih dari 0, maka vektor A dan vektor MA-nya itu mempunyai arah sama. Nah, nilai M-nya itu 2 dan 2 itu lebih dari 0, maka bisa kita lihat bahwa vektor A ini dengan vektor 2A itu mempunyai arah yang sama ya, menuju X positif. Begitu ya. Ini maksud dari aturan yang pertama. Misal lagi diketahui, nah ada vektor OA yang dimisalkan dengan vektor B, ya ada vektor OA yang dimisalkan dengan vektor B menuju X positif. Kemudian tentukan vektor BC, ketika vektor BC itu sama dengan negatif 3 kali vektor B, ya. Nah maka kita bisa selesaikan. Kalau kita disuruh menentukan negatif 3 vektor B itu sama dengan 3 dikali negatif vektor B. Jadi BC, vektor BC ini itu sama dengan 3 dikali negatif vektor B. Sesuai dengan pengertiannya, negatif ini itu menunjukkan bahwa vektornya berlawanan arah. Jadi kalau misalnya vektor B ini menuju ke arah X positif, maka negatif vektor B itu menuju X negatif. Dan dikali 3, maka hasilnya seperti ini. Ya, ini negatif B, ini negatif 2B, ini negatif 3B. Nah, ini adalah vektor B ke C, ya. Jadi titik pangkalnya atau awalnya itu B, kemudian titik akhirnya itu C, dan disimbolkan sebagai negatif 3 vektor B. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa jika M atau nilai skalarnya itu kurang dari 0 ya. Karena nilai skalarnya tadi negatif 3 dan negatif 3 itu lebih kecil dari 0, maka vektor A dan vektor MA berlawanan arah. Karena di sini kita simbolkan dengan vektor B, maka kita bisa lihat bahwa vektor B dan vektor negatif 3B itu berlawanan arah. Ya. Jadi ini aturan dari perkalian vektor dengan skalar dan bisa digambarkan seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk penjumlahan vektor. Operasi dasar vektor yang kedua.
Ada penjumlahan vektor, ada pengurangan vektor. Jadi ada resultan dan selisih. Pada dasarnya resultan atau selisih vektor itu dengan geometri dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Jadi untuk operasi vektor sebenarnya bisa diselesaikan dengan dua cara, yaitu dengan cara geometri atau dengan cara analitis. Kalau dengan cara geometri, kita cenderung untuk menggambarkan resultan atau selisihnya, atau menggambarkan hasil dari operasi vektornya. Tapi kalau dengan analitis, itu kita biasanya cara matematis untuk menentukan hasil dari operasi vektor tersebut. Nah, di sini kita akan belajar pertama untuk menentukan hasil vektor ya dari operasi vektor, yaitu resultan atau selisih vektor dengan cara geometri. Nah, artinya menggambar. Kalau dengan cara geometri itu ada dua cara dengan dua aturan, yaitu aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Contoh misal, diketahui vektor A, ini vektor A, dan vektor B, ini. Nah, seperti pada gambar di samping ini, lihat arahnya baik-baik. Kemudian kita disuruh menentukan A ditambah vektor B, vektor A ditambah vektor B. Maka yang pertama, kalau kita selesaikan dengan aturan segitiga, maka bentuknya seperti ini. Pertama, gambar dulu vektor A, ya. Jadi gambar dulu vektor yang paling kiri ini. Ini vektor A. Kemudian kita tambahkan dengan vektor B. Bagaimana cara menggambarnya? Titik pangkal vektor B itu kita pertemukan dengan ujung dari vektor A. Ya, maka gambarnya nah seperti ini. Ujung dari vektor A bertemu dengan titik pangkal vektor B. Nah, ini untuk aturan segitiga, sehingga kalau kita gambarkan resultan dari vektor A tambah vektor B, nah hasilnya seperti ini. Dari vektor A ditambah vektor B ya, berarti dari A menuju ke B. Maka, nah inilah hasil dari resultan vektor A tambah vektor B. Ujung panahnya itu berada di vektor B ya, di vektor kedua. Bagaimana dengan aturan jajar genjang? Sama seperti tadi, kita gambarkan dulu vektor A-nya. Nah, kemudian kita gambarkan vektor B-nya. Nah, kalian bisa lihat apa yang berbeda. Yang berbeda adalah untuk aturan jajar genjang, titik pangkal dari vektor A dan titik pangkal dari vektor B itu bertemu. Ya, ini. Titik pangkal dari vektor A dan titik pangkal dari vektor B bertemu. Kemudian bagaimana resultannya? Sebelum kita menarik garis resultan, kita harus gambarkan dulu sketsa sehingga garis-garis ini membentuk jajar genjang. Nah, sketsa sehingga seperti full jajar genjang. Maka resultannya gimana? Resultannya adalah titik pangkal dari kedua vektor ini kita tarik garis sampai kepada ujung sketsa jajar genjang. Nah, ini adalah hasil dari operasi vektor A ditambah vektor B. Kalau kalian bandingkan dan bisa lihat bahwa gambar garis resultan vektor A tambah vektor B pada aturan segitiga dengan aturan jajar genjang itu sama. Ketika diperoleh hasil geometri yang sama, maka bisa dikatakan bahwa penggambarannya itu sudah benar, ya. Kita ke contoh soal. Misal diketahui vektor AB itu sama dengan A. Ya, seperti ini. Vektor A ke B itu sama dengan vektor A. Kemudian vektor BC itu sama dengan vektor B. Vektor B ke C itu sama dengan vektor B. Maka kita disuruh menentukan resultan vektor AB ditambah vektor BC. Oke, kita akan menggunakan aturan segitiga. Ini vektor AB tadi ya. Kemudian ujung dari vektor A itu kita pertemukan dengan titik pangkal dari vektor B. Maka kita tarik. Nah, resultannya adalah vektor AB tambah vektor BC. Kalau kita tuliskan, supaya kita mengetahui hasil vektornya itu apa, maka bisa dituliskan seperti ini. Vektor AB ditambah vektor BC itu sama dengan, lihat,
Ini ada vektor AB ditambah vektor BC. Ini ada lambang huruf yang sama ya, yaitu B dan saling berdekatan. Ketika saling berdekatan seperti ini, itu maka bisa saling meniadakan. Sehingga hasilnya adalah yaitu vektor AC. Untuk pengurangan vektor, seperti tadi Ibu jelaskan bahwa ada dua cara sama seperti penjumlahan, yaitu dengan aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Kita langsung ke soal. Misal diketahui vektor A seperti gambar ini, kemudian ditambah vektor B, ya, gambarnya seperti ini. Kita disuruh menentukan vektor A kurang vektor B. Nah, pada dasarnya yang perlu kalian lihat, kalau kita mencari selisih kedua vektor, ya, vektor A dikurang vektor B itu sama dengan vektor A ditambah negatif vektor B. Jadi pengurangan ini itu kalau kita uraikan itu adalah positif ditambah negatif vektor B. Ya. Maka bisa kita gambarkan untuk aturan segitiga yang pertama. Nah, vektor A-nya tinggal kita pindah. Kemudian sesuai dengan aturan segitiga bahwa ujung dari vektor A akan bertemu dengan titik pangkal pada vektor B, ya. Harap diingat karena ini adalah selisih maka arahnya berlawanan. Kalau arahnya berlawanan maka gambarnya nah seperti ini, ya. Arahnya berlawanan dari vektor B. Maka resultannya tinggal kita tarik dari titik pangkal vektor A sampai ke ujung vektor negatif B. Nah, ini hasilnya. Ya. Bagaimana dengan aturan jajar genjang? Untuk aturan jajar genjang sama seperti tadi, kita gambar dulu untuk vektor A. Kemudian kita gambarkan vektor B. Ingat untuk aturan jajar genjang itu dari titik pangkal vektor A dan vektor B itu saling bertemu. Karena ini pengurangan maka vektor A itu akan bertemu dengan vektor negatif B. Nah, seperti ini. Maka kita gambar sketsa jajar genjangnya. Nah, dengan garis putus-putus. Baru kita bisa menentukan resultannya. Resultannya adalah dari titik pangkal kedua vektor sampai ke ujung sketsa. Nah, ini adalah hasil dari vektor A dikurang vektor B. Bisa kalian bandingkan bahwa untuk hasil pengurangan ini, gambar dari hasilnya itu sama. Ya. Kita ke contoh soal. Diketahui vektor OA itu sama dengan A, ya, vektor OA itu sama dengan A. Dan vektor OB itu sama dengan B. Vektor O ke B itu sama dengan B. Seperti pada gambar di samping. Jadi ini gambarnya mereka sudah saling bertemu, ya. Mereka sudah saling bertemu. Terus kita disuruh menentukan selisih dari vektor A dikurang vektor B. Jadi kita tinggal mencari selisihnya seperti apa kalau sudah bertemu seperti ini. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita uraikan dulu, kita jabarkan ya. Kita jabarkan dulu untuk menentukan hasil selisihnya itu apa. Jadi kalau kita lihat vektor A dikurang vektor B itu sama dengan OA, ya, A itu sama dengan OA dikurang vektor OB, ya. Maka ini bisa kita uraikan sama dengan vektor OA negatif tadi itu sama dengan positif atau ditambah negatif OB, ya. Kemudian, nah, kita lihat. Ini itu bisa kita buat menjadi positif, ya. Negatif OB ini bisa kita buat menjadi positif dengan aturan seperti ini. Negatif OB itu sama dengan vektor BO, ya. Jadi negatif vektor OB kalau kita positifkan maka dibalik menjadi vektor BO. Maka bisa kita tulis vektor OA ditambah vektor BO. Ya, kita positifkan dengan cara dibalik. Kemudian hasilnya apa? Kita ingat tadi dari contoh yang sebelumnya bahwa ketika ada dua huruf yang sama itu bisa saling meniadakan. Sehingga vektor BO ditambah vektor OA ada dua huruf yang sama. Sehingga bisa kita tulis itu hasilnya adalah vektor BA. Maka kalau kita gambarkan, ya, gambarkan hasil dari selisihnya, vektor BA berarti pangkalnya di B, kemudian panahnya menuju ke A.
Atau kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, inilah hasil dari vektor A dikurang B. Ya. Jadi, kalau ada contoh seperti ini, itu bisa dicari dengan cara menguraikan vektor-vektornya sampai menemukan hasil vektornya itu berapa. Gitu. Ini untuk operasi dasar vektor dengan cara geometri terlebih dahulu kita pelajari. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih semua.